Permasalahan narkotika di Indonesia masih merupakan masalah yang urgent dan juga kompleks. Apa sebenarnya narkotika itu dan juga apa saja jenis-jenisnya dan dampaknya terhadap tubuh manusia? Bersama saya Dr. Jesslyn dan juga saat ini telah hadir Dr. Gigi Anzani Tania Barimbung, spesialis penyakit mulut dari Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Shalom dok, apa kabar? Shalom, baik. Baik dok, mungkin boleh diceritakan dulu nih dok, apa saja peran dokter selama ini di Balai Besar Rehabilitasi? Ya, saya saat ini bekerja sebagai salah satu staf medis di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Di sana saya berpraktek sebagai dokter gigi spesialis dan selain itu juga saya merupakan tim asesmen awal untuk para klien yang baru saja datang. Baik dok, bisa dijelaskan dok gimana sih sebenarnya angka kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia ini? Mungkin dari angka-angkanya paling banyak itu dari provinsi apa, kemudian range usia yang paling banyak, kelompok usia berapa? Oke, dari data yang diambil oleh Badan Narkotika Nasional, kami memulai riset ini tahun 2008 dan yang terakhir dilaksanakan di tahun 2019. Memang angka kasus penyalahgunaan narkotika mengalami tren penurunan. Namun memang tidak bisa dipungkiri kalau kita bandingkan di tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, yaitu 3 tahun sebelumnya, itu ada sedikit kenaikan dari prevalensi sekitar 1,77 menjadi 1,80, sekitar naik 0,03%. Penyalahgunaan narkotika itu berada di usia produktif sayang sekali, itu di usia sekitar 35 sampai 44 tahun. Riset yang dilakukan Badan Narkotika terakhir itu di tahun 2019, 3 provinsi dengan prevalensi penyalahgunaan narkotika tertinggi, yang pertama adalah Sumatera Utara, yang kedua adalah Sumatera Selatan, dan yang ketiga adalah DKI Jakarta. Oke, berarti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan DKI Jakarta ya. Mungkin ada nggak dok spesifiknya kenapa daerah 3 tersebut? Sejauh ini memang mungkin karena peredarannya paling banyak di situ dan banyak akses-akses yang dapat dilalui oleh peredaran narkoba di sekitar situ. Ada juga nggak dok nih, mungkin dari penelitian dilakukan untuk jenis-jenis yang menonjol, yang paling banyak dipakai? Ya, untuk di Indonesia sendiri sebenarnya 3 jenis narkotika yang paling banyak digunakan itu ada yang pertama ganja, yang kedua itu sabu, yang ketiga adalah ekstasi. Oh begitu. Ada nggak dok alasan kenapa orang menggunakan narkotika jenis-jenis tertentu tersebut? Ya, oke. Sebenarnya kalau untuk ganja, karena memang ganja adalah sudah lama dikenal ya. Dia paling tua dikenal dibanding dengan 2 jenis yang lain. Dan zaman dulu memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan ritual ataupun bumbu masakan di beberapa provinsi tertentu gitu. Tapi untuk sabu dan ekstasi banyak digunakan justru karena dia efeknya dia dapat mengubah suasana hati, lalu dia juga dapat membuat orang semakin bekerja dan durasinya pun cukup panjang. Sehingga yang banyak menggunakan justru adalah orang-orang yang bekerja. Bisa diceritakan untuk jenis-jenis narkotika itu ada apa aja? Kalau untuk jenis-jenis narkotika itu kita harus kembali ke undang-undang yang pertama. Menurut Undang-Undang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, golongan narkotika itu dibagi menjadi 3. Yaitu golongan yang pertama adalah golongan yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena potensi ketergantungannya sangat besar. Contohnya seperti heroin, ganja, ekstasi. Lalu golongan yang kedua adalah golongan yang dapat digunakan untuk terapi medis, walaupun biasanya menjadi pilihan terakhir, karena juga potensinya juga cukup besar, cukup tinggi untuk ketergantungannya. Biasanya itu contohnya adalah morfin, petidin, dan seperti itu. Golongan yang terakhir adalah golongan yang memang dipakai untuk terapi medis, walaupun dia punya potensi ketergantungan, tapi tidak setinggi yang sebelumnya. Yaitu biasanya contohnya adalah kodein, buprenorfin juga bisa, seperti itu.
Oh, itu berarti golongan-golongan utama yang sesuai dengan undang-undang ya, Dok, Yes. ya? Kalau selain di luar golongan itu ada nggak sih, Dok? Biasa kan ada yang mixing atau yang campuran bahan-bahannya yang dikelola sendiri. Oke, sebenarnya untuk penggolongan itu yang pertama kita ada penggolongan menurut undang-undang, tapi kita juga ada penggolongan menurut cara kerja di dalam tubuh manusia gitu. Itu dibagi menjadi 4 kategori dasar sebenarnya, yaitu yang pertama adalah namanya kelompok stimulan. Kelompok stimulan ini seperti namanya stimulan, yaitu dia mengstimulasi. Cara kerjanya adalah dia meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat tentunya. Jadi contohnya kalau stimulan ini adalah seperti golongan metamfetamin, amfetamin, seperti itu. Yang kedua adalah kelompok opioid namanya. Jadi kalau kelompok opioid ini dia bersifat seperti analgesik atau penghilang nyeri. Jadi efeknya di dalam tubuh manusia seperti menghilangkan rasa sakit. Gitu. Contohnya seperti putau, heroin gitu. Yang ketiga adalah kelompok depresan. Kalau kita ngomong kelompok depresan itu efeknya adalah berkebalikan dengan stimulan. Kalau stimulan itu meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat, kalau depresan dia menurunkan aktivitas sistem saraf pusat. Berarti efek yang terjadi adalah berkebalikan. Kalau tadinya stimulan dia meningkatkan denyut jantung, depresan dia menurunkan denyut jantung. Contohnya adalah seperti barbiturat, seperti benzodiazepin, dan yang terakhir adalah kelompok halusinogen. Ini dia kelompok ini dapat mengubah persepsi. Jadi karena dia menyebabkan distorsi sensorik. Jadi biasanya yang timbul adalah gangguan persepsi, gangguan mood, cara berpikir. Contohnya adalah seperti LSD atau ekstasi. Kasus-kasus yang Dokter Anzani perhatikan ya, Dok, di sehari-hari. Biasanya latar belakang pengguna itu seperti apa sih, Dok? Apa sih alasan dibalik mereka menggunakan hal tersebut? Oke, tadi mungkin udah saya katakan sebelumnya ya, kalau dari latar belakang, kalau dari segi usia, berada di usia produktif, di antara umur 35 sampai 44 tahun. Dan biasanya dia bekerja, lalu yang terakhir biasanya mereka itu tingkat pendidikannya itu di antara SMA dan sederajat. Awalnya paling sering karena mereka tinggal atau berada di lingkungan yang menggunakan narkotika, misalnya temannya atau saudaranya. Jadi awalnya biasanya diberikan dengan cuma-cuma, lalu mereka penasaran, ingin coba atau dibujuk, akhirnya mereka mencoba. Seperti itu. Pandemik ini kan orang merasa sangat being isolated, sangat merasa bosan, dan itu akan memicu orang untuk menggunakan narkotika untuk menghilangkan rasa-rasa tersebut.